Shalom, nama saya Ariana dari Sekolah Rendah Advent Goshen. Saya dari kelas 5 Ostrich. Pada hari ini saya akan membaca bacaan bagi sidang hari ke-29 yang bertajuk rekreasi yang boleh dinikmati oleh yang kaya dan yang miskin. Orang muda tidak dapat dijadikan tenang seperti orang yang sudah lanjut usianya, dan anak tidak dapat dijadikan serius seperti kakek. Meskipun kepelisiran yang berdosa dipersalahkan, sebagaimana mestinya, biarlah para orang tua, para guru, dan para wali bagi orang muda menyediakan sebagai gantinya berbagai hiburan yang tidak salah, yang tidak akan menodai atau merusakkan akhlak. Jangan mengekang orang muda pada peraturan dan larangan yang keras yang akan menyebabkan mereka merasa tertekan dan melanggar dan memasuki jalan kebodohan dan kebinasaan. Dengan tangan yang teguh, manis budi, dan penuh pertimbangan, peganglah kekang kekuasaan, bimbinglah dan kendalikanlah pikiran dan maksud mereka. Namun dengan sangat lemah lembut, sangat bijaksana, agar mereka masih tetap mengetahui bahwa engkau memikirkan yang terbaik, yang paling tinggi. 6. Ada cara-cara rekreasi yang sangat bermanfaat bagi pikiran dan tubuh. Suatu pikiran yang diterangi dan dapat membeda-bedakan akan mendapat banyak sekali cara hiburan dan kesenangan dari sumber-sumber yang bukan saja tidak salah tetapi juga mengandung pelajaran. Rekreasi di alam terbuka, merenungkan perbuatan tangan Allah dalam alam, akan memberi manfaat yang paling tinggi. Tiada rekreasi yang sangat berguna hanya bagi diri mereka sendiri akan ternyata menjadi suatu berkat yang begitu besar bagi anak-anak dan orang muda, sebagaimana halnya dengan rekreasi yang menjadikan mereka berguna bagi orang lain. Karena orang muda bersifat giat dan mudah diberikan kesan, mereka cepat sekali memberi sambutan pada anjuran. Allah telah menyediakan bagi masing-masing kesenangan yang dapat dinikmati oleh orang kaya dan yang miskin, kesenangan yang didapat dalam memelihara kesucian pikiran dan perbuatan yang tidak mementingkan diri. Kesenangan yang berasal dari mengucapkan perkataan yang menaruh simpati dan melakukan perbuatan yang baik. Dari mereka yang melaksanakan pekerjaan seperti itu, terang Kristus bersinar untuk menerangi yang digelapkan oleh banyak kesusahan. Ada banyak sekali perkara yang perlu dan berguna yang dapat dilakukan di dunia kita ini yang akan menjadikan penggunaan hiburan dan kepelisiran hampir tidak perlu sama sekali. Otak, tulang, dan otot akan mendapat kekuatan dalam menggunakannya dengan suatu maksud berbuat kebaikan, berpikir keras, dan mengadakan rencana yang akan melatih mereka mengembangkan kuasa kecerdasan dan kekuatan organ-organ tubuh yang akan mempergunakan talenta-talenta yang dikaruniakan Allah kepada mereka, yang dengan itu mereka dapat memuliakan Allah. Biarlah beberapa keluarga yang tinggal di dalam kota atau kampung bersatu dan meninggalkan pekerjaan yang telah membebani tubuh dan pikiran mereka dan mengadakan wisata keluar kota di tepi suatu danau yang indah atau ke suatu tempat yang indah pemandangannya. Mereka harus menyediakan makanan yang sederhana dan menyehatkan, buah-buahan dan biji-bijian yang paling baik, dan makan sehidangan di bawah pohon yang rindang daunnya atau di alam terbuka. Perjalanan dengan kendaraan, gerak badan, dan pemandangan itu akan membangkitkan nafsu makan, dan mereka akan menikmati santapan yang tidak dinikmati oleh raja-raja sekalipun. Pada kesempatan seperti itu, orang tua dan anak-anak harus merasa bebas dari kesusahan, pekerjaan, dan kebingungan. Orang tua harus menjadi anak-anak bersama anak-anak dan sedapat-dapatnya menjadikan segala perkara paling menyenangkan bagi mereka. Biarlah sepanjang hari itu digunakan untuk rekreasi. Gerak badan di alam terbuka bagi mereka yang kerja duduk di dalam ruangan akan berguna sekali bagi kesehatan. Semua orang yang dapat melakukannya harus merasa berkewajiban mengikutinya. Tidak suatu pun akan hilang, melainkan banyak keuntungan akan diperoleh. Mereka dapat kembali ke pekerjaan mereka dengan hidup baru dan keberanian baru untuk bekerja dengan penuh semangat, dan mereka lebih bersedia untuk melawan penyakit.
Saya tidak mempermasalahkan permainan bola yang sederhana, tetapi permainan ini, meskipun dalam kesederhanaannya, mungkin dilakukan berlebih-lebihan. Saya selamanya mengkhawatirkan akibat yang hampir dapat dipastikan yang dialami sesudah kepelisiran ini. Hal itu membawa kepada penghamburan uang yang seharusnya digunakan dalam membawa terang kebenaran kepada jiwa-jiwa yang sedang binasa di luar Kristus. Kepelisiran dan pengeluaran uang untuk menyenangkan diri sendiri yang membawa langkah demi langkah kepada sifat memuliakan diri sendiri dan mendidik dalam permainan-permainan ini untuk kesenangan, menghasilkan kegemaran dan nafsu untuk perkara-perkara seperti itu yang tidak menolong penyempurnaan tabiat Kristen. Tidak disangsikan lagi, perhatian pada rekreasi dan latihan jasmani sering mengganggu pekerjaan rutin di sekolah, tetapi penggangguan itu akan terbukti bukan merupakan halangan yang sesungguhnya dalam menguatkan pikiran dan tubuh, memelihara roh, tidak mementingkan diri, serta menyatukan murid dan guru dengan ikatan kepentingan bersama dan pergaulan yang ramah tamah. Menggunakan waktu dan usaha itu akan diganjar 100 kali ganda. Suatu peluang yang membahagiakan disediakan bagi tenaga yang gelisah yang terlalu sering menjadi sumber bahaya bagi orang-orang muda. Sebagai pelindung terhadap kejahatan, pengisian pikiran lebih dulu dengan kebaikan ternyata jauh lebih berharga daripada penghalang yang tak terkira banyaknya berupa peraturan dan disiplin. Pergaulan dan kebiasaan yang betul. Orang-orang muda yang dimasukkan ke dalam masyarakat yang lain dapat menjadikan pergaulan mereka suatu berkat atau suatu kutuk. Mereka dapat memperbaiki akhlak, membawa berkat, dan menguatkan satu dengan yang lain, mengadakan perbaikan dalam budi pekerti, dalam pembawaan, dalam pengetahuan, atau oleh membiarkan diri menjadi kurang hati-hati dan tidak setia. Mereka mungkin memberikan suatu pengaruh yang merusak akhlak. Yesus akan menolong semua orang yang berharap padanya. Mereka yang mengadakan hubungan dengan Kristus mengalami kebahagiaan. Mereka mengikuti jejak juru selamat mereka karena namanya mereka menyalibkan diri dengan keinginan dan hawa nafsu. Orang-orang ini telah mendirikan pengharapan mereka kepada Kristus dan angin topan dunia ini tidak berdaya menyapu mereka dari dasar yang teguh. Terserah kepadamu, pria dan wanita muda. Apakah kamu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, tulus, dan berguna? Kamu harus bersedia dan tetap teguh untuk berdiri di pihak yang benar dalam segala keadaan. Kebiasaan-kebiasaan kita yang salah tidak dapat kita bawa ke surga, dan kecuali kita mengalahkannya di dunia ini, hal itu akan menjauhkan kita dari tempat tinggal orang benar. Kebiasaan yang buruk bila dilawan akan memberikan perlawanan yang paling keras. Tetapi jika pergumulan itu diteruskan dengan tenaga dan ketabahan, kita dapat mengalahkannya. Untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang betul, kita harus bergaul dengan orang-orang yang mempunyai pengaruh akhlak dan kerohanian yang sehat. Kalau orang muda dapat diyakinkan untuk bergaul dengan orang-orang yang suci, memikirkan kepentingan orang lain, dan ramah tamah, pengaruhnya akan sangat baik. Kalau mereka memilih sahabat-sahabat yang takut akan Tuhan, pengaruh itu akan menuntun kepada kebenaran, kewajiban, dan kesucian. Suatu kehidupan Kristen yang benar merupakan suatu kuasa bagi kebaikan, tetapi sebaliknya mereka yang bergaul dengan pria dan wanita yang mempunyai akhlak yang diragukan atau prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, tidak lama kemudian mereka akan berjalan pada jalan yang sama. Kecenderungan hati yang biasa ialah ke arah bawah. Ia yang bergaul dengan orang yang tidak percaya akan Allah tidak lama kemudian akan tidak percaya akan Allah lagi. Ia yang memilih persahabatan dengan orang jahat hampir dapat dipastikan menjadi jahat. Perjalanan dalam bicara orang fasik merupakan langkah pertama untuk berdiri pada jalan orang berdosa dan duduk dalam perhimpunan orang penggolok. Biarlah mereka yang mau membentuk suatu sifat yang betul memilih kawan sepergaulan yang mempunyai pikiran yang serius dan memikirkan kepentingan orang lain dan yang mempunyai kecenderungan rohani. Mereka yang telah memperhitungkan nilainya dan ingin membangun untuk masa kekekalan harus menggunakan bahan yang baik mutunya dalam bangunan mereka. Kalau mereka menerima ramuan rumah yang sudah rapuh, kalau mereka merasa puas dengan kekurangan tabiat, bangunan itu sudah pasti akan ambruk.
Biarlah semua orang memperhatikan bagaimana caranya mereka membangun. Topan penggodaan akan menimpa bangunan itu dan kecuali didirikan dengan teguh dan saksama, sudah tentu bangunan itu tidak akan tetap berdiri. Suatu nama yang baik lebih berharga daripada emas. Ada suatu kecenderungan di kalangan orang muda untuk bergaul dengan mereka yang lebih rendah pikiran dan akhlaknya. Kebahagiaan sejati apakah dapat diharapkan oleh seorang muda dari suatu hubungan sengaja dengan orang-orang yang mempunyai suatu derajat pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang rendah? Ada orang yang rusak cita rasa dan kebiasaannya, dan semua orang yang memilih persahabatan seperti itu akan mengikut teladan mereka. Mungkin engkau tidak melihat adanya bahaya dalam melangkah mula-mula sekali ke dalam kebodohan dan mencari kepelisiran dan beranggapan bahwa bila engkau ingin mengubahkan jalanmu, engkau akan sanggup berbuat yang benar sama mudahnya dengan sebelum engkau menyerahkan pada perbuatan yang salah. Tetapi hal ini salah adanya. Oleh memilih sahabat-sahabat yang tidak baik, banyak orang telah menyimpang langkah demi langkah dari jalan yang baik ke dalam pelanggaran dan kebejatan yang pada mulanya tidak diduga mereka akan tenggelam ke dalamnya. Jangan mengira bahwa Allah meminta kita meninggalkan segala perkara yang perlu kita pegang di dunia ini untuk kebahagiaan kita. Ia meminta kita meninggalkan hanya perkara-perkara yang tidak membawa kebaikan dan kebahagiaan kita. Sekian bacaan sidang kita pada pagi ini. Terima kasih.